Sekolah itu dia memang untuk yang ijazah SMA atau S1 yang maksudnya yang selain ijazah SMA atau S1 yang operator sekolah selama ini itu tetap dibuka karena memang P3K-nya itu disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu ada di lapangan seperti apa. Saya mengajar, tetapi ijazah saya bukan pendidikan, Bu. Setelah saya lihat peraturan pemerintah tentang kualifikasi dan ternyata jurusan saya linier. Dia banyak Bapak Ibu ya yang mengajar. Karena contohnya dari MIPA misalnya kan, MIPA itu juga ada beberapa dia bisa mengajar. Posisinya kenapa dia bisa mengajar? Karena sudah masuk ke data yang ada di BKN Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu itu dilegalkan mengikuti P3K kemudian mengambil di formasi yang saat ini Bapak Ibu bekerja. Jadi intinya tuh kuncinya satu Bapak Ibu. Memang tujuan P3K ini adalah untuk memasukkan Bapak Ibu atau menjadikan Bapak Ibu seorang ASN di profesi yang saat ini sedang dilakukan. Itu untuk P3K tahun ini. Jadi walaupun ijazahnya itu bukan pendidikan, tapi karena pekerjaannya sebagai pendidik atau database di BKN-nya sebagai pendidik, maka Ibu silakan ambil yang guru saja. Oke, saya lanjut lagi. D4 keperawatan, silakan ambil di administrator kesehatan, operator SD. Operator SD ini ijazahnya SD atau operator di SD, Bu? Jurusan syariah, tapi udah masuk Dapodik sebagai kepala PAUD. Apakah bisa mendaftar dari guru? Ya, berarti jurusan syariah, tapi saya sudah masuk Dapodik dan saya sebagai kepala PAUD. Apakah bisa mendaftar jadi guru? Kalau yang itu kita belum tahu, Bu, tapi namanya itu sudah ada di BKN sebagai guru PAUD, berarti otomatis bisa. Yang penting ada di BKN-nya, Bu, ya. Yang penting ada di BKN-nya. Kalau selama ini Bapak Ibu tidak mengajar, kemudian mengambil formasi mengajar, itu yang nggak bisa. Kecuali selama ini tidak mengajar, tapi ijazah Bapak Ibu punya itu emang dari pendidikan, itu ada kemungkinan bisa. Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Program studi pendidikan fisika, tapi saya ngajar SMP pelajaran IPA. Kemana saya masuknya? Masih bisa di SMP, Bu. Masih bisa di SMP, karena nanti dia ada formasi untuk guru kelas. Dia kalau misalnya, apa namanya, strata ijazahnya itu kalau biologi, fisika, atau mungkin ada yang sejarah, atau ada yang mungkin ekonomi, itu dia hanya berlakunya itu di SMA. Tapi kalau di SMP ataupun di SD, itu dia memang dari jurusan manapun dan dia posisinya sebagai guru kelas. Itu. Ada kualifikasinya, pokoknya disesuaikan Bu ya. Karena ini kan udah mendaftar, otomatis berarti asumsinya itu sudah masuk di database PKN sebagai guru. Seperti itu. Kalaupun tidak guru kelas, ibu kan itu karena ibu dari fisika, sekarang kan memang IPA. IPA tuh memang dia menerima dari jurusan fisika, biologi, dan kimia. Saya bekerja sebagai pengajar sekolah ijazah. S1 Hukum Islam. Ya, kalau memang sudah masuk di Dapodik sebagai operator sekolah dengan ijazah S1 Hukum Islam, itu silakan diambil nanti di operator. Oke, yang untuk D3, administrator kesehatan, yang sedapat informasi saya, D3-nya nggak ada. Memang di S1 atau di D4. Jadi D3 kemungkinan harus ngambil tetap di bidan terampil. Guru matematika kerjanya di kantor. Eh, Silakan ambil yang sesuai dengan profesi saat ini aja, Pak. Kalau misalnya memang kerjanya selama ini sebagai administrator di kantor tersebut, otomatis memang kualifikasi ijazahnya itu sudah linear.
ada bocoran untuk benar meriah. Oke, untuk operator ini kan dia memang beda-beda Bapak Ibu ya, karena kan operator sekolah itu berbagai macam latar belakang pendidikannya. Jadi kalau selama Bapak Ibu sudah bisa memastikan database-nya masuk di BKN, silahkan ambil sesuai formasi Bapak Ibu saat ini, tanpa dikhawatirkan ijazahnya, karena memang ijazahnya itu disesuaikan dengan data-data yang Bapak Ibu masukkan. Oke. Ini yang tadi nih yang jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Berarti nih pendidikan program studi pendidikan fisika ngajar di SMP. Ambil nanti guru IP. Coba dilihat Pak Raja, boleh dinaikin ke atas ke gurunya. Kalau guru kebetulan apapun gurunya Bapak Ibu ya itu di situ memang guru nanti kita buatnya memang disatukan karena guru guru yang selama ini apa namanya guru yang ikut tes P3K dengan database di BKN itu kemungkinan soalnya bentuknya SJT tidak sama seperti guru-guru yang ikut dari jalur PPG dan lainnya. Kemudian oke, ini saya batasi pertanyaannya ya, Bapak Ibu ya. Ini batas dulu sampai Pak Raja yang disampaikan dari Pak Raja dulu kepada seluruh peserta itu sesi pertanyaan di akhir kolom komentar. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini saya lanjut sedikit lagi ya. Intinya, Bapak Ibu, selama Bapak Ibu jurusannya itu dari pendidikan dan berminat jadi guru, silakan ambil guru saja. Cara lihat data di BKN saya kurang paham Bapak Ibu kan bagaimana Bapak Ibu di data di sana karena itu tergantung Bapak Ibu di sana. Oke, guru kelas, guru IPA itu sama ya. Jadi Bapak Ibu selama ijazahnya untuk guru silakan ambil guru apapun karena di situ nanti kita akan buat guru itu satu. Jadi guru. Oke, boleh dilanjut Pak Raja ke bawah. Oke ya, untuk yang kesehatan saya anggap clear Bapak Ibu ya. Untuk administrator kesehatan memang informasi yang kita dapat itu S1 dan D4. Tapi kalau yang D3 itu silakan ambil ke yang bagian misalnya bidan terampil ataupun perawat terampil seperti itu. D3 perekam medis itu juga sama. Itu silahkan diambil, silahkan dibaca. Dibaca satu persatu Bapak Ibu ya. Di situ sudah detail jurusan ijazah yang kita sampaikan. Oke, kita lanjut ke formasi teknis. Silahkan diturunkan lagi. Nah, sebelumnya di apa namanya di Google Form yang kita berikan itu nggak ada nggak ada detail daripada formasi yang Bapak Ibu rencana ambil. Nah, setelah kami diskusi tadi pagi, kami mengambil keputusan untuk setiap formasi itu akan kami adakan kelasnya, akan tetapi itu tidak akan berbarengan. Jadi dalam artian, tadi saya udah kasih informasi ke Pak Raja, mungkin hanya ada 10 formasi yang akan dimulai dari hari Rabu dan Kamis, nanti dilanjutkan lagi Jumat dan Sabtu minggu depan, tapi semuanya itu bertahap. Jadi kemungkinan Bapak Ibu itu dia tidak berbarengan seperti saat kita belajar manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi nanti mohon ditunggu, jangan sampai Bapak Ibu marah-marah gara-gara kok saya nggak belajar di hari Rabu dan Kamis. Karena memang sudah kita sesuaikan dan waktunya nanti akan kita sampaikan. Nah, semua formasi ini silahkan dipilih jika memang sesuai dengan Bapak Ibu. Kemudian nanti kelasnya itu serahkan kepada kami untuk kapan kami atur jadwalnya. Nah, di sini ada analis hukum. Dari semalam juga banyak yang tanya, kalau memang Bapak Ibu sebagai analis hukum dan Bapak Ibu memang berasal dari S1 hukum, itu silakan ambil formasi analis hukum. Kemudian yang
kedua itu ada di batasnya tuh ada analis pengembangan kompetensi. Kalau memang Bapak Ibu berasal dari S1 Sosiologi atau Psikologi ataupun Hukum, nah itu silahkan nanti ambil kalau memang selama ini pekerjaannya sebagai analis pengembangan kompetensi, silahkan diambil. Kemudian juga ada analis perdagangan. Nah, kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu, saya sebenarnya juga kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, analis perdagangan, tapi diajukannya itu S1 ilmu perikanan, peternakan, kimia, dan ilmu internasional, itu sebenarnya jauh, karena kan asumsinya biasanya pada perdagangan itu kan dari ekonomi. Tapi karena formasi ini sudah disesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu yang sedang bekerja di formasi itu saat ini, makanya ijazahnya itu harusnya memenuhi kualifikasi, tidak ada yang terkendala, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu memang S1 ilmu perikanan dan memang Bapak Ibu selama ini tugasnya sebagai analis perdagangan, itu silakan diambil. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi, eh, arsiparis. Nah, arsiparis di sini itu Bapak Ibu dia sebenarnya hampir semua jurusan yang bisa ambil arsiparis. Tapi arsiparis itu ada dua, ada arsiparis terampil. Terampil itu untuk D3, kalau misalnya yang arsiparis yang di atas itu untuk S1. Nah, di situ S1-nya juga sudah menyesuaikan Bapak Ibu ya. Kalau memang mungkin Pak Raja boleh ditambah di ujung ya, di arsiparis itu S1 semua pendidikan ya. Nggak usah Oke, kalau memang selama ini Bapak Ibu memang tugasnya sebagai arsiparis dan kebetulan di formasinya di sini juga nggak ada, nah, itu silakan aja memang diambil di arsiparis. Nah, arsiparis bedanya arsiparis dengan arsiparis terampil. Terampil itu untuk yang dari jurusan D3. Jadi memang ada beberapa yang menghubungi saya, katanya tugasnya arsiparis, tapi saya D3, berarti ambil arsiparis terampil, walaupun di sini namanya tidak ada. Kemudian medik veteriner itu jelas profesi dokter hewan. Kemudian operator layanan operasional. Oke, nah kan tadi malam kan ada yang operator komputer atau operator layanan operasional. Nah, Bapak Ibu, di sini operator layanan operasional ini diambil oleh ijazah SMA. Jadi terserah SMA-nya yang mana. Kalau Bapak Ibu memang sudah bekerjanya di operator layanan operasional, itu silakan diambil. Itu ijazah SMA. Kemudian pemadam kebakaran pemula, intinya Bapak Ibu yang bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran itu silakan diambil di pemadam kebakaran, kecuali mungkin ada ijazah-ijazah S1 yang tapi sepaham saya ijazah-ijazah S1 yang mungkin Bapak Ibu baru dapat itu kan tidak membuat data BKN Bapak Ibu berubah, kecuali memang sempat diubah. Tapi kalau memang saat ini bekerjanya sebagai pemadam kebakaran, maka silakan ambil di ijazah pemadam kebakaran pemula. Kemudian pembina jasa konstruksi itu juga saya rasa sudah cukup jelas jurusannya S1 Teknik Sipil, D4 Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Manajemen Rekayasa, dan lain-lain. Kemudian penata kelola bangunan juga saya rasa sudah cukup jelas. Silahkan diambil formasi yang memang saat ini Bapak Ibu bekerja ya. Sekali lagi saya tekankan, silahkan diambil di formasi yang saat ini Bapak Ibu bekerja. Saya tidak rekomendasi Bapak Ibu itu, oh saya bekerja nih dengan ijazah SMA, tapi saya punya ijazah S1, saya mau ambil S1 boleh. Saya tidak rekomendasi karena Bapak Ibu mengikuti P3K. Kecuali Bapak Ibu ikut CPNS, itu tidak ada pengaruhnya. Karena P3K tahun ini benar-benar diseleksi itu sesuai dengan kualifikasi ijazah Bapak Ibu yang sudah terdata di BKN. Itu sekali lagi saya tekankan. Oke, kemudian berlanjut lagi, Pak Reza di bawah. Oke, di situ ada penata kelola jalan dan jembatan juga sama, penyehat lingkungan sama, penata kelola perumahan juga, kemudian penata laksana bangunan, habis itu kemudian penata laksana jalan dan jembatan terampil itu D3, penata laksana sumber daya terampil itu juga D3. Nah, Bapak Ibu kalau memang ada bekerja di formasi itu saat ini, silahkan diambil. Jangan Bapak Ibu tidak pernah bekerja di situ sebelumnya, kemudian diambil. Nah, itu juga termasuk ada S1 hukum. S1 hukum selama ini bekerjanya di mana, silahkan diambil. Kemudian, itu ada penata layanan operasional. Kalau penata itu yang di nomor 32, penata itu dia memang sudah dari S1. Dan yang sepaham saya, ini kebetulan di instansi Bapak Ibu, terutama di apa namanya,
di pemerintahan Kabupaten Benar Meriah itu memang penata layanan operasional ini sangat beragam jurusannya. Jadi kalau memang Bapak Ibu selama ini menggunakan ijazah S1 apapun dan memang bekerja sebagai penata layanan operasional, silahkan diambil di penata layanan operasional. Ya. Jika memang sudah bekerja di situ, Bapak Ibu, saya tidak rekomendasi untuk pindah ke tempat yang lain karena memang sudah disesuaikan dengan Bapak Ibu dan di mana dinasnya. Kemudian, sekali lanjut lagi, administ pengadministrasi perkantoran itu sebenarnya 33 sama 34 itu sama Bapak Ibu ya. Itu boleh diambil oleh S1, boleh diambil oleh SMA, boleh diambil oleh SMK ataupun D3. Itu saya sudah, mungkin yang di nomor 34-nya silakan dihapus saja Pak Reza. Ya, biar lebih jelas. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu selama dari D3 semua jurusan ataupun S1 semua jurusan, kalau memang saat ini bekerjanya sebagai administrasi perkantoran, itu silakan diambil. Nah, administrasi perkantoran itu Bapak Ibu tidak hanya sebatas yang bekerja di kantor saja. Sekolah itu juga kantor Bapak Ibu. Jadi kalau memang selama ini Bapak Ibu bekerjanya sebagai pengelola administrasi di itu di sekolah ya sebagai apa sebagai TU atau apa itu silahkan diambil ini karena kan tendik itu tidak sama dengan nakes karena tendik itu betul ya tenaga pendidik tapi ada yang guru ada lagi yang pendukung kalau yang pendukung itu kan dari berbagai jurusan ada yang dari SMA ada yang dari S1 apapun nah saya juga kurang paham di setiap sekolah yang Bapak Ibu bekerja saat ini itu mengambil kualifikasi seperti apa tapi kalau memang saat ini bekerjanya sebagai administrasi, baik di kantor maupun di sekolah, itu silakan ambil di pengadministrasi perkantoran. Seperti itu. Oke. Kemudian, mungkin ada Bapak Ibu itu yang pengawas bibit ternak ahli pertama. Itu mungkin ada yang S1 ilmu peternakan, S1 penyuluh peternakan, dan lain-lain di situ ada ditulis. Itu silakan diambil kalau memang sudah bekerja di situ. Kemudian, pengawas koperasi ahli pertama itu juga ada S1 ekonomi. Kalau misalnya memang Bapak Ibu sudah bekerja sebagai pengawas koperasi ahli pertama dengan jurusan S1 ekonomi itu silakan diambil. Kemudian pengelola layanan. Nah, tadi kan di atasnya ada penata layanan yang semalam mungkin Bapak Ibu pertanyakan. Satu penata layanan operasional, satu lagi pengelola layanan operasional. Mungkin Pak Raja boleh diralat untuk di nomor 32, itu yang penata layanan, kalau sudah bekerja di bidang tersebut dengan syarat ijazahnya S1. S1 itu sebagai penata. Kalau ijazahnya S1, silakan ambil yang namanya penata layanan. Terus yang untuk nomor 37-nya Pak Raja mohon diralat itu jika memang sudah bekerja di bidang ini silakan dipilih dengan syarat ijazahnya D3. Yang nomor 37. Oke. Nah, itu sedang diralat oleh Pak Raja. Nah, jadi dari D3 manapun Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu selama ini tugasnya sebagai pengelola layanan operasional, silakan diambil yang D3. Itu tidak perlu dilihat lagi di sebelahnya Bapak Ibu ya, karena memang pengelola layanan operasional sama penata layanan operasional ini terlalu ramai dan berbeda-beda jurusannya. Kemudian yang nomor 38, pengelola sumber daya ahli pertama itu juga sudah jelas Bapak Ibu ya, teknik sipil, R1 arsitektur sama D4 teknik sipil. Kemudian pengelola umum operasional. Nah, pengelola umum ini Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaannya, saya tukang sapu atau saya yang buka pagar atau saya yang cleaning service, saya cleaning service-nya pakai ijazah SD, SMP mungkin ya. Nah, itu silakan ambil di pengelola umum operasional. Itu sudah saya sampaikan ijazahnya. Ada SD, SMP, Min, MSen. Yang kalau misalnya Bapak Ibu itu di taman bekerjanya gitu ya. Atau apalah sebagainya. Mungkin ada bahasa-bahasa lain. Eh, Nah, itu semuanya ambil di pengelola umum dengan kualifikasi ijazahnya SD, SMP, atau mungkin dulu di MIN ataupun di MSen. MIN Madrasah Ibtidaiyah, MSen Madrasah Sanawiyah. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Kita lanjut lagi.
pertanian ahli pertama itu juga sudah jelas jurusannya apa-apa saja. Tinggal diisi saja nanti kalau memang Bapak Ibu misal ada yang ternyata dari S1 peternakan dan memang selama ini bekerja sebagai penyuluh pertanian ahli pertama itu silakan diambil. Kalau sudah ahli pertama itu sudah berarti S1 ya, menggunakan ijazah S1. Kemudian ada perencana ahli pertama. Nah, Bapak Ibu, mungkin kan di situ kalau misal kita lihat ada S1 Matematika. S1 Matematika itu kebetulan dari jurusan MIPA. S1 Matematika itu ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai perencana. Nah, tinggal disesuaikan Bapak Ibu selama ini bekerjanya di mana. Kalau memang S1 Matematikanya sebagai pengajar, maka ambil sebagai guru. Tapi kalau Bapak Ibu S1-nya matematika dan memang bekerjanya sebagai perencana, itu silakan diambil di perencana ahli pertama, seperti itu. Ya, jadi apapun di situ jurusannya. Oh, misalnya saya S1 ekonomi syariah, tapi saya ngajar. Ah, ya udah berarti ambil guru aja. Tapi kalau misal Bapak Ibu S1 ekonomi syariah dan saya memang kerjanya itu sebagai perencana, maka silakan ambil formasi sebagai perencana, seperti itu. Kemudian untuk penata hubungan ahli pertama itu juga jelas Bapak Ibu. Sebenarnya saya kurang tahu Bapak Ibu di kantornya itu sebenarnya sebagai apa? Karena yang benar-benar tahu itu Bapak Ibu. Mungkin ada sedikit bahasanya yang tidak sesuai, tapi coba disesuaikan saja dengan ijazahnya. Seperti yang tadi di atas. Ada penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, ada pengelola umum operasional. Nah, itu dia tiga hal yang berbeda dan silakan dilihat dari kualifikasi ijazahnya. Kemudian, penata hubungan masyarakat itu tadi sudah jelas ya, cuma tiga jurusan. Kalau memang bekerja S1 ekonomi sebagai penata hubungan masyarakat itu silakan diambil. Kemudian itu ada penata komputer ahli pertama. Nah, Bapak Ibu, ini yang penata komputer ahli pertama itu memang biasanya ada di S1 Informatika, S1 Informasi, S1 Ilmu Komputer, sama S1 Teknik Elektro. Nah, untuk yang operator komputer semalam itu setelah kita diskusi tadi pagi, nanti Bapak Ibu yang memang dari operator komputer itu silahkan saja ambil nanti di formasi, boleh administrasi perkantoran, boleh apa namanya? Bentar-bentar ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk Pak Raja, untuk operator komputer tolong ditambah di poin terakhir operator komputer. Itu kan penata komputer ahli pertama. Penata komputer itu operator komputer tidak ada di atas. Oke ya, operator komputer itu boleh dari S1 semua jurusan, boleh dari D3 dan boleh dari SMA. Kalau memang selama ini tugasnya sebagai operator komputer, silahkan diambil Bapak Ibu ya. Oke, penata komputer itu jelas ya ijazah kualifikasi ijazahnya. Kemudian operator komputer, Bapak Ibu mungkin ada yang dari jurusan akuntansi, tapi selama ini bekerja sebagai operator komputer itu silakan diambil untuk operator komputer. Mungkin juga ada dari antara Bapak Ibu yang di tiga ekonomi syariah, tapi bekerja sebagai operator komputer juga silakan ambil di operator komputer. Kemudian penata Trantibum itu Bapak Ibu yang bekerja di Dinas Satpol PP ataupun WIHA. Eh, Kalau memang Bapak Ibu ada ijazah lain dan Bapak Ibu berencana ngambil lain, saya tidak rekomendasi karena Bapak Ibu itu formasinya sudah disesuaikan. Jadi kalau bisa ambil yang di Penata Tertibum aja kalau memang Bapak Ibu selama ini bekerja di Dinas Satpol PP maupun di WH atau wilayah tulis, Mbak.
Kemudian pustakawan ahli pertama itu jelas untuk S1 ilmu perpustakaan, S1 ilmu informasi dan perpustakaan, kemudian S1 perpustakaan bisnis dan D4 perpustakaan digital. Oke, saya rasa sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Di sini silahkan dilihat dan disesuaikan dengan ijazah dan lebih ke sesuaikan ke pekerjaan Bapak Ibu saja. Bapak Ibu di kantor itu tugasnya sebagai apa? Silahkan dimasukkan saja. Mungkin ada beberapa jurusan yang miskomunikasi dengan kami karena kan kita dapat informasinya bisa jadi tidak 100% valid. Jadi fokuskan saja Bapak Ibu ke apa yang sedang Bapak Ibu kerjakan saat ini, disesuaikan karena formasi yang Bapak Ibu bekerja saat ini, yang tahu hanya Bapak Ibu. Kebetulan kalau kami mungkin karena kami dari luar, jadi kami kurang paham bagaimana internal di tempat Bapak Ibu bekerja seperti itu. Oke, sudah selesai dari saya. Bagaimana Pak Raja? Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Kiki ya yang telah menyampaikan dengan jelas dan detail. Namun ini sayangnya baru 155 orang yang bergabung ya. Yang artinya setelah ini pasti bakal banyak pertanyaan yang dilayangkan ke WA Ibu Kiki seperti itu. Jadi ini sedikit saya sampaikan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Ini kolom komentar sudah saya hidupkan. Silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Mungkin nanti untuk masalah jurusan itu tidak bisa hanya hubungi saya saja, nanti bisa kita masukkan nomor Ibu Mariska satu lagi ya. Siap, baik, baik. Oke, saya jawabnya per ini ya, Bapak Ibu ya. Saya satu-satu ya. Operator sekolah atau dapodik, apa nama formasinya? Apa administrasi perkantoran atau operator komputer? Nah, mungkin kan karena operator di sekolah itu kalau misal memang operator, silakan ambil di operator komputer saja. Di operator komputer saja ya, Ibu. Oke, jika operator SD masuk ke teknis atau guru, operator SD silakan ambil di operator komputer. Operatornya memang betul-betul operator komputer, Bapak Ibu ya. Jadi operator komputer itu terserah Bapak Ibu mau di dinas manapun, mau di SD, mau dimanapun, karena kan yang kita bedakan itu nanti dia tuh administrasi, ada administrasi perkantoran, ada administrasi kesehatan. Itu yang beda. Kalau memang operator itu silakan. Nanti operator boleh dinaikkan sedikit ke atas, Pak Raja. Atas lagi. Oke, eh, bentar-bentar yang di layanan operasional. Nah, operator sama layanan operasional itu beda, Bapak Ibu ya. Nanti disesuaikan. Kalau memang bekerjanya sebagai operator, silakan ambil operator komputer. Kalau layanan, maka sebagai layanan operasional. Operator dapodik. Operator dapodik ijazah SMA. Operator komputer. Silakan diambil aja ke operator komputer ya. Untuk sopir ijazah SMA Dinas Lingkungan Hidup. Itu silakan ambil di ini Pak. Yang sopir tadi itu di pengelola umum. Mungkin Pak Raja boleh ditambah tadi di nomor berapa ya yang pengelola umum. Nah itu mungkin ditambah pendidikannya untuk SMA maupun MA. Pengelola umum operasional. Ya, kualifikasi ijazahnya itu bisa SMA, bisa MA. Saya sama guru PAI masih bingung karena semua jurusan guru PAI sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu. Jurusan
Bapak Ibu kan guru itu banyak jurusannya. Jadi jurusannya itu kita satukan karena Bapak Ibu itu kan mengikuti P3K ini berdasarkan hasil dari Dapodik. Di mana Bapak Ibu ketika mengikuti tes maka soal teknisnya itu adalah SJT. Jadi Bapak Ibu mau dari jurusan apapun itu silahkan ambil di formasi guru Bapak Ibu ya. Kalau memang Bapak Ibu selama ini betul-betul memang mengajar. Apakah bisa kita melamar untuk tempat kerja orang lain, Kak? Tergantung Bapak. Kalau misalnya memang ternyata misal nih, saya bekerja di perusahaan A, di kantor dinas A. Kemudian sebenarnya kualifikasi ijazah saya tidak cocok dengan pekerjaan saya saat ini. Akan tetapi karena saya sudah masuk ke database BKN, sehingga ketika dibuka nanti formasi P3K-nya, itu sudah menyesuaikan dengan saya. Jadi mau tidak mau ada baiknya kita mengambil yang ada di buka emang khusus untuk kita. Sebenarnya dibuka atau tidak P3K ini kan Bapak Ibu yang akan tahu dibuka nggak untuk Bapak Ibu ada peluang atau tidak gitu. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu sudah ikut dan tidak dibuka untuk Bapak Ibu. Jadi ada kemungkinan masuk ke tempat yang lain yang ijazahnya itu menyesuaikan atau cocok kualifikasinya. Saya driver dinas. Eh, driver nama lainnya supir, Pak ya. Itu silakan ambil di pengelola umum, Bapak ya. S1 pendidikan bahasa Inggris, bekerja di kantor camat. Bagaimana, Bu? Berarti kan selama ini dia tidak terdata sebagai guru ya, bukan ada dapodik berarti ya, Bu ya, cuma ada database di BKN. Silakan diambil di administrasi perkantoran saja. Kalau penyapu jalanan ijazah SMA, silakan ambil di pengelola umum. Tukang sapu menggunakan ijazah SMA itu ambil pengelola umum Bapak Ibu ya. Di situ sudah disampaikan. BK yang ada guru Bu, nanti guru BK atau tidaknya itu tergantung pemerintahnya. Silakan ambil di formasi guru saja. Kalau alasan ibu selama ini mengajar di SD, SK-nya sebagai guru mapel, ya udah berarti ambil guru mapel. Kalau misalnya mendaftar sebagai guru kelas, kalau memang bisa nanti silakan didaftar. Dia ijazahnya itu udah terserah Bu ya, karena dia kan P3K, sudah otomatis sudah disesuaikan dengan biasanya itu sesuai dengan sih yang Bapak Ibu bekerja saat ini seperti itu. Jika kita bekerja di kantor A tetapi mendaftar di kantor B, bisa kalau memang tidak dibuka. Jadi kan kondisinya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita kan belum tahu P3K Bapak Ibu ini apakah akan 100% menjadikan Bapak Ibu itu sebagai ASN tahun ini karena kan eh, ada informasinya itu masih simpang siur. Ada yang menyampaikan kalau memang tujuan dibuka P3K tahun ini untuk menghilangkan honorer di kantor tersebut, otomatis walaupun Bapak bekerja di kantor A ya tetap harus ambil di kantor A karena memang sudah dibuka untuk Bapak. Tapi kalau memang tidak dibuka untuk Bapak, itu silakan ambil di kantor B seperti itu. Karena sebenarnya operator sekolah itu beda dengan operator lainnya. Ya Bu, jadi silakan diambil di operator komputer saja. Dia gini Bapak Ibu, memang namanya itu berbeda. Tapi saat ini yang kita akan ikut ujian ke depan itu soalnya tidak dibuat perseorangan, tapi soalnya itu dibuat secara general. Jadi makanya dia nama jabatannya itu sudah baku Bapak Ibu. Baku dalam artian apa? Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, mau di sekolah, mau di kantor. Selama Bapak Ibu sebagai operator, maka soal ujian nanti di hari H yang ditanyanya itu adalah tentang operator komputernya. Tidak ditanyakan, misal Bapak Ibu bekerja di kantor A, tidak ditanyakan pemimpin instansi di kantor A tersebut, karena memang yang ditanyakannya itu sesuai dengan formasinya.
Seperti itu. Terserah bekerjanya di mana, tapi dia di sini soalnya itu tidak perseorangan dibuat, tapi sudah general. General tuh berarti sudah umum. Jadi Bapak Ibu terserah mau bekerja di mana. Kalau memang dia operator, maka dia tetap akan sebagai yang keluar itu soalnya operator. Tidak mungkin nanti operator, misal operator sekolah sama operator kantor itu dibedakan. Nggak sanggup orang buat soalnya, Bu. Seperti itu. S1 Komunikasi Administrasi Sekolah atau TU, berarti ambil di administrasi perkantoran, Bu. Sama. Sekolah itu sebenarnya kantor, Bu, ya. Sama saja. Habis itu hubungan. Kalau sudah masuk di data BKN itu dengan S1, otomatis harus dengan ijazah S1, Bu, ya. Nggak bisa ngambil formasi yang lain. Maksud saya itu gini, misalkan saya ada ijazah S1 ekonomi, terus kantor saya kantor A, kan ada satu lagi kantor B, buka juga ijazah ekonomi, itu bisa ambil. Tapi kalau saya daftarnya ijazah S1, terus nanti waktu ujiannya saya mau pakai ijazah SMA, itu yang nggak bisa. Kayak gitu. Operator sekolah SD, ijazah ekonomi manajemen. Silakan ambil yang operator, Bu, ya. Yang operator sekolah SD, ijazah ekonomi manajemen, silakan ambil yang di operator, karena memang sudah disesuaikan. Sebagai juru masak, apa bidang? Mungkin Pak Raja boleh ditambah lagi ya, kalau ijazah SMA di rumah sakit sebagai juru masak, itu juga tetap sama, Bapak Ibu, ya. Silakan ambil di bagian pengelola umum. Silakan ditulis di juru masak Bapak. Itu kan ada ijazah SMA, SD, SMP. Yang umum tadi, yang sekalian sama supirnya. Dia pengelola umum. Ibu Kiki, ya itu maksudnya ya. Pengelola umum profesional berarti cleaning service, sapu jalanan, supir driver, juru masak, dan sebagainya yang mirip dengan Sebagainya. itu ya. Iya, yang linier Bapak Ibu, ya. Itu Oke. karena kita udah tulis sebagainya. Sedikit Bu Kiki, ini untuk seluruh peserta ya ingin saya sampaikan bahwa ini pertama data ini itu untuk kebutuhan kami buat kelas P3K nanti, kelas yang teknisnya. Maka dari itu kita kelompokkan seperti ini. Nah, ini banyak yang dari guru tanya, ini saya guru guru A, guru B, guru C, namun tidak ada pilihannya. Ya, yang pertama Ibu, tidak mungkin kita buat kelas untuk seluruh bidang guru. Itu yang pertama, sehingga kita kelompokkan di satu tempat seperti itu. Jadi mohon dipahami ya, bukan berarti tidak ada guru di sini, tidak dibuka P3K-nya. Ini cuma untuk kebutuhan kami gitu ya. Dan yang lain itu mohon diperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki. Karena sampai sekarang pertanyaan yang saya baca itu pertanyaan yang sudah dijawab sebenarnya oleh Bu Kiki. Seperti itu. Jadi intinya terserah mau kerja di mana, terserah mau ijazahnya apa. Yang penting sesuaikan dengan ijazah masing-masing dan pekerjaan masing-masing. Lalu lihat di sini, lihat di tabel ini yang mana yang paling cocok. Seperti itu. Jika semuanya bertanya ke satu orang, itu akan lama prosesnya dan tidak mungkin dibalas satu-satu karena Ibu Kiki juga ada kerjaan di tempat lain seperti itu. Mohon dipahami, Ibu ya. Oke, lanjut Bu Kiki. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah ditegaskan oleh Pak Raja kalau silakan ambil formasinya itu yang memang sesuai. Namanya tidak akan sama-sama persis. Kalau misalnya di sini misal kayak ada operator layanan operasional, ya operasional itu banyak Bapak Ibu gitu. Jadi termasuk misalnya ada pengelola, berarti ambil yang pengelola, yang di jurusannya pengelola. Mungkin dia tidak akan spesifik seperti itu. Satu. Sebentar deh, saya perlu baca dulu ya. Hmm,
Oke, untuk Ibu yang Nina Apriani itu kalau memang Ibu sudah bekerja di bagian pelayan di operasional apa tuh di penata layanan operasional itu silakan diambil di penata layanan operasional saja. Sebenarnya Bapak Ibu kan, ini saya persingkat saja. Kalau memang Bapak Ibu itu bekerja di dinas manapun, itu mau sekolah itu bagian kantor Bapak Ibu, itu perlu saya tegaskan. Kebetulan namanya bisa spesifik kita buat sekolah. Nah, terserah mau kerja dimanapun, itu Bapak Ibu, selama Bapak Ibu itu eh, apa namanya tinggal diambil sesuai dengan ijazahnya misalnya S1 apa D3 atau SMA. Kalau misalnya Bapak Ibu itu S1 itu silahkan ambil nanti di penata layanan operasional. Tapi kalau Bapak Ibu itu pakai ijazah D3 itu silahkan ambil di pengelola layanan operasional. Kalau Bapak Ibu menggunakan ijazah SD atau SMP itu silahkan digunakan di pengelola umum layanan operasional. Nah, itu tidak mungkin kita detailkan lagi. Dia soal ujian nanti tidak akan sama, dia tidak akan detail, dia tidak akan menanyakan seperti yang tadi saya contohkan, tidak akan mungkin menanyakan, misal Bapak Ibu dari Dinas A, tidak akan mungkin pertanyaannya itu ditanya siapa kepala Dinas A, karena soal ujiannya tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu silahkan ambil saja di yang tadi saya arahkan. Kalau S1 silakan ambil penata layanan operasional. Kalau Bapak Ibu D3 silakan ambil pengelola layanan operasional. Kalau Bapak Ibu SMP ataupun SD silakan ambil di pengelola umum. Tapi kalau Bapak Ibu nanti apa namanya? Mana nih udah hilang. Kalau Bapak Ibu nanti memang pekerjaannya sebagai administrasi, memang jelas sebagai administrasi, dimanapun silahkan ambil administrasi perkantoran. Oke, Penata tertibum silakan diambil di penata tertibum. Jadi Bapak Ibu kan kebetulan saya tadi sudah sampaikan ke Pak Raja. Cleaning service sudah jelas Bu ya, mohon dibaca di situ sudah jelas. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Raja, mungkin Pak Raja boleh ditampilkan eh, mm, Pak Raja boleh ditampilkan yang jadwal terbaru yang tadi saya sampaikan yang untuk hari Rabu dan hari Kamis. Kalau kerja di rumah sakit tapi jurusan S1 pertanian, selama ini kerjanya sebagai apa, Bu? Kalau sebagai administrasi perkantoran, silakan ambil administrasi perkantoran. Yang di sheet 4 mungkin Pak Reza. Oke. Nah, Bapak Ibu, ya, ini saya mau sampaikan dulu ya. Ini jadwal perencanaan. Ini nanti insya Allah di hari Rabu dan Kamis depan itu kita akan masuk ke kelas teknis, tapi itu khusus dokter umum, dokter gigi, bidan terampil, S1 perawat, D3 perawat, administrator kesehatan, guru, pemadam kebakaran, Satpol PP, sama medik veterinar. Nah, selain itu Bapak Ibu, semuanya yang masuk di teknis lain itu akan kita pertimbangkan setelah nanti Bapak Ibu mengisi form di Google yang akan diberikan oleh Pak Raja. Nah, Bapak Ibu, ini sekali lagi saya tegaskan, yang tadi guru jangan berulang ditanya, Bapak Ibu mau dari jurusan apapun, selama Bapak Ibu guru, maka silakan ambil pilihan guru. Kita tidak bilang guru BK, tidak bilang guru PAUD, tidak bilang guru PAI, tidak bilang guru matematika. Tapi kalau memang Bapak Ibu guru dan tugasnya sebagai guru dan akan mengajar atau menjadi ASN guru, maka silakan ambil formasinya guru. Itu terserah apapun Bapak Ibu ya. Silakan ambil yang di guru. Nah, untuk yang pemadam kebakaran, kalau memang selama ini bekerja sebagai pemadam kebakaran, maka silakan ambil pemadam kebakaran. Terus ada Satpol PP, itu juga jelas, ataupun Satpol PP atau WH Bapak Rejaya, mungkin boleh ditambah nanti. Medik veteriner dan yang lainnya jelas. Nah, buat teknis selain daripada ini, silahkan diisi, disesuaikan dengan pekerjaan Bapak Ibu selama ini yang paling cocok. Pak Ikra Ramadhani, Ikra juga Pak. Sudah saya tulis tadi di sebelah sana itu apa namanya? Silahkan ambil di pengelola umum. Boleh dibalik lagi Pak Raja ya. Ini jadwalnya. Jadi Bapak Ibu selain yang tadi itu kita akan diskusikan selanjutnya hari apa. Mohon
Jangan ditanya yang berulang, Bapak Ibu ya. Oke, oke, sudah ya. Saya rasa sudah cukup. Silakan ambil pokoknya sesuai dengan pekerjaan saat ini. Kalau memang ada kurang ijazah, kualifikasi ijazah yang kami sampaikan, itu bisa jadi karena kurang informasi, tapi intinya Bapak Ibu P3K ini akan menyesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu, karena memang sudah didaftarkannya seperti itu. Kalau kecuali di kantor Bapak Ibu tidak buka untuk Bapak Ibu nanti, baru silahkan diambil ke tempat lain, seperti itu. Untuk Bapak Ibu yang tadi ya selain 10 apa 11 tadi jurusan yang saya sebutkan untuk di hari Rabu dan Kamis, itu mohon jangan ditanya berulang, itu ditunggu saja informasinya dari kita. Kelas nanti akan kita sesuaikan dengan formasi yang Bapak Ibu ambil. Ini total yang sudah kita buka ada sekitar 40 kelas. 40 kelas untuk jurusan yang berbeda. Jadi tidak mungkin kita laksanakan di hari yang sama. Seperti itu pembagian. Tapi di kantor camat tidak dibuka jurusannya. Apakah sudah pasti tidak dibuka, Bu, jurusannya? Kalau memang tidak dibuka, silakan ambil di jurusan lain atau di kantor selain kantor camat tadi. Link pembagian formasi. Pembagian formasi itu bukan dari kita, Bapak Ibu ya. Ini hanya beberapa formasi yang seperti itu harusnya gitu yang kita sampaikan, bukan link formasi sesungguhnya. Kalau memang yang di kantor camat tadi itu silahkan ambil yang di tempat lain, tapi yang penting pegang di ijazahnya S1 Syariah. Seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup Pak Reza. Oke, terima kasih kepada Ibu Kiki yang sudah menjelaskan dengan detail ya. Alhamdulillah, ini harusnya sudah selesai ya, sudah apa namanya, sudah mudah mudah ya dipahami ya. Asumsi saya mudah dipahami karena jika saya asumsikan saya sebagai peserta dari Penerbia, saya sudah tahu saya mau pilih apa seperti itu. Oke, ini untuk link-linknya, untuk apa namanya, pendaftaran untuk kelas selanjutnya itu nanti saya kirim. Ya, jangan panik. Karena memang belum saya kirim di grup. Ini banyak yang WA saya bertanya tentang Pak mana linknya, Pak saya belum isi link dan sebagainya. Ya, memang belum dikirim linknya. Jadi ya mohon dipahami ya. Sebentar lagi saya kirim linknya dan nanti langsung diisi ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin terkait kegiatan kita, bukan terkait ini ya, bukan terkait yang ditampilkan ini, tapi terkait kegiatan kita. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, siap. Maka dari itu terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung. Tolong disampaikan dan diedukasikan peserta lain ya. Karena ini cuman 160-an yang bergabung tadi yang melihat penjelasan dari Bu Kiki. Oke, terima kasih. Saya mewakili teman-teman dari Teknos Aceh memohon maaf sebesar-besarnya. Pasti ada kata-kata kami yang mungkin menyakiti hati ibu bapak semuanya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga untuk ibu dan bapak semuanya mohon diikuti arahan dengan sebaik mungkin ya. Karena kita sifatnya online, pasti ada teknologi yang akan kita gunakan atau alat yang kita gunakan. Nah, untuk ibu bapak semuanya mohon dikuasai alat yang digunakan. Seperti yang semalam itu ada kejadian masalah login email ya. Nah, harusnya itu tidak jadi masalah karena itu hal paling dasar yang harus dikuasai oleh seluruh pemilik HP gitu ya. Karena kan waktu pertama beli HP itu ada diminta buat email ya. Namun karena itu namun karena hal tersebut terjadi, jadi kami tidak punya cara lain. Sebenarnya kami tidak punya cara lain gimana caranya, tapi ya udah ini coba kami buat apa namanya? Kami buat linknya yang tanpa login email. Namun tolong sekali jangan isinya double. Jika salah ya sudah biarkan saja salah, itu berarti resiko sendiri ya. Karena kalau terisi double
Misal nanti datanya diisi lebih dari satu kali, maka semua peserta harus mengulang isi datanya supaya datanya rapi, gitu ya. Oke, dapat dipahami ya. Oke, terima kasih. Ini dari Bu Maisarah itu tadi sudah jelaskan. Kalau masih bingung, coba dibaca kembali nanti PDF yang akan saya kirimkan nanti ya. Mohon dibaca, mohon dipahami ya. Jangan sekedar dibaca aja, tapi mohon juga dipahami. Ini karena menggunakan bahasa Indonesia yang formal, insya Allah mudah dipahami. Seperti itu ya. Ya, Pak AMR, izin Pak, tolong dikirim ulang. Ya, perkiraan informasi dia tadi nanti akan saya kirimkan sebentar lagi ya. Ini saya PDF-kan dulu, lalu saya kirimkan ke Ya. grup. Oke ya, dapat dipahami ya. Sekali lagi mohon, Mungkin Pak Raja, izin Pak Raja, nanti kan ya kalau silakan. misalnya memang izin Bapak Ibu ya, kebetulan ini kan karena besok kita juga hari libur, mungkin saya akan slow respon untuk yang menghubungi saya. Nah, nanti juga mungkin boleh dibagi untuk Ibu Mariska ya, satu lagi Siap, siap seperti Bu itu. Kiki. Siap. Ini ibu bapak semuanya, Ibu Kiki udah kena trauma nih. Jadi nanti untuk pertanyaan apa namanya untuk bertanya saya kirimkan nomor Bu Kiki dan nomor Bu Ika ya. Kalau tanya ke saya, kalau memang pertanyaan yang menurut saya sudah terjelaskan di grup, itu saya nggak akan balas lagi. Seperti itu ya. Kita sama-sama apa namanya? Kita sama-sama mencoba memahami bacaan seperti itu ya. Oke, terima kasih kepada Bu Kiki yang telah mengisi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta dikarenakan tidak ada lagi pertanyaan dan saya harus kerjakan ini biar cepat. Maka dari itu saya dan teman-teman dari Teknos mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan kami mohon izin untuk kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.